Alhamdulillah wa syukurillah. Ini pengajian perdana, insya Allah walaupun perdana tapi serasa istimewa. Dan memang diistimewakan karena super istimewa. Kajian-kajian tasawuf. Dan ini adalah mungkin metodenya agak sedikit berbeda ya. Kalian ditugaskan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan seputar tasawuf, ya. Tapi di sini Abi melihat banyak yang sama ini. Kan nggak boleh sama. Pertanyaannya adalah apa saja kitab-kitab yang membahas tentang tasawuf. Ada 4 orang yang bilang begitu. Nggak boleh ya, nggak boleh sama. Ya, murni dari pemikiran kalian sendiri. Pertanyakan apa yang menurut kalian ingin tahu dan sedetil-detilnya permasalahan. Cuma ingat ya, syarat untuk mengajukan pertanyaan di sini hanya satu, apa? Jangan nanggung-nanggung pertanyaannya. Apa? Yang susah sekalian. Kenapa? Karena kalau susah, Abi paling gampang jawabnya. Apa itu? Nggak tahu. Ya, gampang ya? Gampang sekali. Tinggal di PR kan? Abi punya guru ini ya? Ya. Siap? Bertanya yang susah siap? Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya ini acak ya. Tapi insya Allah nanti akan disusun menjadi sebuah buku. Sini. Disusun menjadi sebuah buku karena audiensnya adalah anak-anak siswa SMP, maka judulnya kekinian. Apa itu? Ibarat minuman kekinian ya. Judulnya Tasawuf for Beginner. Apa artinya? Gede jago bahasa Inggrisnya. Emang siapa gurunya? Tepuk tangan untuk Bu Snewi. Belajar matematika sama siapa? Tepuk tangan buat Baika. Belajar pidato sama siapa? Tepuk tangan buat Umi. Ya, baik. Ya, ini kalau suatu saat kalian baca buku Tasawuf for Beginner, itu tulisan Nabi ya. Pas ditulis di situ apa saja kitab-kitab yang membahas tentang tasawuf. Oh, itu pertanyaan saya. Jawab 4 orang tuh itu ya. Makanya jangan ada yang sama tuh ya. Jawabnya harus berbeda. Berbeda karena kita memang berbeda, maka jawabannya harus berbeda benten. Tahu berbeda benten? Beda-beda tapi jawabannya sama. Sama dari Al-Quran, insya Allah dari Al-Quran dan hadis. Baik. Oh, ini yang paling mendasar sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi agak menuki ke dalam nih ya. Apa pentingnya kita belajar tasawuf? Wih, subhanallah ya. Cuma sayang nggak ada namanya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian masih ingat apa itu rukun agama? Apa? Itu ya. Ketika Bapak mengutarakan pertanyaan apa itu rukun agama, jawabannya persis seperti yang kalian utarakan ya. Karena memang kita sudah belajar sama-sama ya. Tapi ketika di luar sana, Abi mengutarakan pertanyaan apa itu rukun agama, semuanya rata-rata menjawab
Rukun agama. Salah kali Pak pertanyaannya itu. Harusnya apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa cuma dua-duanya. Nah, mungkin ya. Yang menjawab itu mungkin pertanyaannya salah, mungkin belum membaca hadis Kangjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim yang diterima dari sahabat Abdullah bin Umar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Mungkin kalau diibaratkan seperti gini ya, seperti ginilah. Karena memang kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ba'da sholat selalu muzakarah, membahas tentang ilmu-ilmu agama, kemudian strategi kedepannya untuk berdakwah, dan bagaimana mensejahterakan kaum muslimin wal muslimat. Itu visi misi dan Rasulullah ya. Visi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkaitan dengan umat. Jadi kalau ada tingkatan orang-orang nih ya, ada 3 tingkatan. Apa itu? Tingkatan pertama VVIP. Yang kedua VIP, betul ya. Yang ketiga kelas ekonomi gitu ya. Nah, kelas VVIP itu selalu membicarakan masa depan. Seperti tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bagaimana umat ini supaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu nyalain 2. Ya, itu nggak usah ya. Kemudian bagaimana supaya kaum muslimin wal muslimat yang sudah beragama Islam hidup dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kan visinya ke depan selalu ya. Bagaimana how to ya, bukan how to itu bagaimana? Bukan membicarakan nanti sore kita makan apa ya? Itu mah pertanyaan kelas ekonomi itu. Kelas VVIP itu bagaimana ke depannya supaya bahagia dunia dan akhirat. Ini pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Nah, kemudian ketika sahabat sedang kumpul-kumpul di Masjid Nabawi, tiba-tiba ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, id ra'aitu rajulun. Dengan tiba-tiba saja datang seorang laki-laki. Thawabu bayadu bayadu thiyab wa asadu sya'ri, dan rambutnya hitam legam dan pakaiannya putih bersih rapih, dan tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa orang ini ya. Ittala'a alaina rajulun, datang secara tiba-tiba. Kemudian orang itu dengan so akrabnya tiba-tiba langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya merapatkan lututnya dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saking akrabnya. Kalau di Indonesia nih ya, Bapak ngajak bicara dengan jarak 1 meter, itu sudah dianggap akrab tidak? Akrab di Indonesia ya. Tidak harus beradu lutut, tidak di Indonesia ya. Nah, ini mah betapa orang itu subhanallah nggak ada yang kenal seorang pun. La ya'rifu ahadun minhu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana orang tersebut dan siapa orang itu. Ya, tiba-tiba bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, bertanya orang tersebut, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasul, kabarkan kepada saya tentang Islam. Ini secara umum ya. Umum. Coba kalau Bapak tanya, Islam ada berapa?
Islam rukun 5. Rukun Islam ada berapa? 5. 1. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu rata-rata setiap majelis, setiap sekolah, setiap pesantren menjawabnya seperti itu. 5, dari 1 sampai 5 itu dengan jawaban yang barusan seperti disampaikan oleh kalian. Yang kedua, ada berapa rukun iman? 6. Jawaban sama juga ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu deh. Apa? Iman kepada Pak Kodar. Bukan Pak Kodar. Qadha dan ya. Nah, ketika ditanya yang ketiga, ada berapa rukun ihsan? 1. Kalau di sini karena memang sudah dipelajari dan sering dipelajari, jawabannya 1. Tapi kalau di majelis-majelis yang lain, jawabannya hehehe. Sama jawabannya, senyum-senyum sambil hehehe. Padahal duka nggak tahu, lupa lagi, duka belum tahu itu ya. Yang jelas rukun ihsan ada berapa? Ada 1 ya, yaitu gimana bahasa Arabnya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Apabila kita sedang beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi kalau belum sanggup untuk berada di maqam melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Coba, yang 5 kita hafal, yang 6 kita hafal, yang 1 alhamdulillah di sini mah kita hafal semuanya ya. Tapi di luar ya. Ya. Senyum-senyum kecut padahal belum tahu ya. Padahal gampang ya, cuma 1. Coba ngapalin 6, ngapalin 5, ngapalin 1. Mudah paling mana itu yang mudah ngapalinnya? Yang 1. Apa tadi? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, dari berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, maka terciptalah iman, Islam dan ihsan. Dari turunannya, nah, iman melahirkan ilmu yang mempelajari tentang akidah kita kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, kepada qadha dan qadar. Itu melahirkan suatu ilmu pasti, ilmu yang tidak bisa direka-reka, tapi ilmu yang ada dalilnya. Ilmu apa namanya? Ilmu yang mempelajari tentang akidah kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah. Maka lahirlah ilmu akidah. Ya, ilmu akidah atau disebut juga dengan ilmu tauhid atau ilmu yang dinamakan juga dengan ilmu aqaid. Sama aja ya. Ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu tauhid sama saja. Aqada yu'aqidu aqidatun. Aqidatan fahuwa aqidun. Ilmu yang menguatkan. Kalau ilmu tauhid apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Ilmu yang mengesahkan Allah. Kemudian tadi rukun Islam melahirkan suatu ilmu. Kan tidak mungkin kita mengamalkan suatu ibadah tanpa disertai dengan ilmunya. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui apa-apa? Kan belebab aja gitu ya. Seperti halnya dulu ada seorang
ibu terhadap anaknya, karena anaknya ibunya tidak ngaji, maka dia menyuruh anaknya untuk ngaji aja ke musola. Mah pengen ngaji, dengan berbagai alasan, biar supaya banyak pahalanya nak, pergi saja ke musola katanya. Lalu di musola belajar apa mak? Belajar sholat lah katanya. Lalu bagaimana saya bisa sholat? Saya nggak bisa. Gampang saja, ikuti aja pokoknya yang ketika berdiri berdiri, ketika duduk duduk, ketika ruku ruku, ketika ngagoler ngagoler gitunya. Nah, si anak ini nggak tahu, tiba-tiba Allahu Akbar, langsung aja ngangkat tangan ya. Ketika ruku, set, ada yang nendang, bak, suruntul gitu. Yang depan ambruk. Kemudian, sialan ini, nendang saya katanya. Awas rasakan nanti ya. Ketika sujud, gitu lagi, buah gitu. Akhirnya si anaknya kayak ngikutin. Belakangnya nendang ke belakang berapa? 1, jedak langsung. Ketika takbiratul ihram, langsung si anak tuh melihat bahwa teman-temannya Allahu Akbar. Lalu baru juga ke musola 1 kali udah benjol-benjol. Lalu ditanya sama ibunya, "Nah, kenapa itu benjol-benjol?" Saya mah kapok mak, nggak mau ke musola lagi. Kenapa? Baru juga sholat 1 kali sudah benjol-benjol. Apalagi kalau seminggu katanya. Gawat gitu gawat ya. Karena sesuatu itu harus dengan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal tejeng ilmuna amal nateh ditolak diterima. Jadi kalau kita mengetahui suatu ilmu, maka harus dihiasi dengan amal. Tapi kalau menemukan suatu amal, hendaknya digali dulu dalil-dalilnya sehingga lengkap ilmu pengetahuannya, kita serempak untuk mengamalkannya. Ilmu dilandasi dengan amal, amal dihiasi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi penting mempelajari ilmu tasawuf. Penting, sepenting kita mempelajari, memahami dan mengamalkan tauhid dan fikih. Cuma sayang bahwa tauhid fikih itu ilmu yang sudah duluan populer, ibarat kata nih ya. Ketika kalian mau menyebutkan odol, tahu odol? Kalau orang Malaysia menyebutnya obat gigi gitu ya, odol. Yang terpikirkan oleh kalian odol itu apa? Pepsodent kan? Pepsodent. Kemudian kalau kita suatu saat jalan-jalan di warung, ada yang jualan minuman-minuman. Bu, beli minuman botol mineral, apa mereknya? Aqua ya, padahal disodorinnya Tirta. Lah itu. Kemudian kalau kita ke warung beli mie, apa yang disodorinnya? Indomie ya. Kenapa itu? Leader market. Ya, leader market, sesuatu awalan yang menguasai pasar. Itu produk-produk itu laku nggak di masyarakat? Kenapa dari dulu sampai sekarang orang mengingat produk-produk itu? Bukan enaknya, bukan murahnya. Karena sering memakai karena akibat apa? Sering diiklankan. Betul ya? Diiklankan dari dulu. Padahal mungkin bisa jadi sejak sejak dari orang tua kita ya. Orang tua kita, orang tuanya orang tua kita gitu ya.
Sudah memakai itu, tapi perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mengiklankan lagi. Setelah iklan gimana? Iklankan lagi. Setelah mengiklankan lagi, iklankan lagi. Setelah mengiklankan lagi sampai cucu ente, cucunya cucu ente, cucunya cucu cucu cucu, cucunya cucu cucu cucu, gitu ya. Terus aja ngiklan, betul tidak? Ya, coba bandingkan. Di masyarakat banyak nggak yang mendakwahkan tauhid? Banyak. Banyak nggak yang mendakwahkan fikih? Banyak tidak yang mendakwahkan tasawuf? Ah, kata siapa? Di mana-mana orang dakwah tauhid fikih, betul? Di pondok pesantren, di madrasah, di majelis taklim, di masjid yang didakwakan adalah fikih dan tauhid. Coba yang mendakwahkan tasawuf siapa? Opa Hodar. Jarang ya. Makanya ada jargon ya. Kalau seandainya di Indonesia ini yang mendakwahkan tasawuf 1000 orang, maka saya akan masuk dalam 1000 orang tersebut. Berarti orang lainnya berapa? 999. Andaikan di Indonesia ini yang mendakwahkan tasawuf cuma 100 orang, maka saya pastikan bahwa di antara 100 orang tersebut tersemat nama saya. Andaikan ada 10 orang yang berani untuk mengutarakan, membicarakan dan mendakwahkan tasawuf, maka pasti yang satu orang tersebut, yang 10 orang, satu orang dari 10 orang tersebut adalah M. Qadar Syahidin. Dan kalau ada cuma 1 orang di Cilengsi ini yang mau dan berani untuk mendakwakan tasawuf, maka kita pastikan yang 1 orang itu siapa? Cuma ibarat kata anak tiri, tahu nggak anak tiri? Disayang nggak? Disayang tapi semu ya. Kalaupun toh menyayangi, seolah-olah agak merasa risih, betul tidak? Kemudian kalau untuk mendakwahkan fikih biasa-biasa saja. Mendakwahkan tauhid, itu pada lumrah, pada umumnya. Tapi mendakwahkan tasawuf, tasawuf apa sih itu tasawuf? Memang tasawuf ada ya di zaman Rasulullah? Padahal kalau kita referensinya Al-Quran dan hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diterima dari sahabat Abdullah bin Umar, maka yang ilmu yang pertama kali ada di dalam Islam yaitu ada berapa? 3. Yang pertama tauhid. Apa itu tauhid? Ilmu yang mempelajari tata cara mengesahkan Allah, Rasul, kitab, hari akhir, dan qada dan qadar dan lain sebagainya. Kemudian dari rukun Islam itu melahirkan ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tata cara beribadah yang baik dan kemudian dari rukun ihsan, karena kita dari definisinya bukan mengambil dari definisi para ulama, tapi langsung dari Rasulullah SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat kepada Allah. Kalaupun toh belum bisa melihat Allah, maka yakinlah hati kita bahwa Allah Maha melihat. Mungkin dari definisi tersebut seolah-olah masyarakat menjustis bahwa tasawuf itu ekstrim. Apa? Ekstrim, karena ada kalimat apa? Ka'annaka tarahu, atau yang lebih itunya anta'budallaha ka'annaka tarahu.
Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, melihat Allah. Kumaha carana cenah eta? Ekstrim nggak itu? Ekstrim nggak? Padahal bagi yang tahu mah bukan ekstrim tapi es krim. Apa katanya? Seger nggak es krim? Gitu ya. Nah, karena tasawuf ini kaitannya dengan ahwaliyah batiniyah. Ahwaliyah batiniyah, kalau kita ikhlas dan istiqomah hanya kepada Allah, maka Allah pun semakin memperhatikan kita, ya. Maka segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Kalau tidak mau dibilang resiko, ya. Kenapa? Mempelajari tasawuf memang ada konsekuensinya. Apa itu? Ya, hati-hati belajar tasawuf, karena orang yang belajar tasawuf selalu ingin zikir. Paham nggak? Gimana tadi? Ulangi. Hati-hati belajar tasawuf, karena orang yang belajar tasawuf biasanya selalu zikir. Zikir bagus atau tidak? Bagus ya, zikir itu ya. Man kathuro, man ahabba syai'a kathuro. Apa? Istilah titik di bawah ini. Man ahabba syai'a kathuro zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Coba ketika kalian belum dikasih motor sama orang tua, yang terbayang itu apa? Supra. PCX, betul nggak? Ngobrol sama teman, tadi gua lihat PCX yang merah, melesat gitu ya. Padahal boro-boro PCX-nya, bensin aja tuh punya gitu ya. Tapi karena mencintai sesuatu, maka akan banyak mengingat-ingatnya, betul? Ingat kebun, akan dibicarakan kebun. Ingat rumah, dibicarakan rumah. Ingat kepada Allah, maka akan membicarakan Allah. Bagus nggak? Bagus ya. Insya Allah mudah-mudahan dari Darul Muqarrabin ini kita akan melahirkan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa kolbunya being connected to Allah, senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah dan ucapan perbuatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.